Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Eka Fitri dengan NPM C1B025018. Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian saya dengan judul Penggunaan Bahasa Komunikasi atau Interaksi dalam Keluarga Pernikahan Antar Suku yang Berbeda. Kita lanjut ke latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, ide, perasaan, dan kebutuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbicara, tetapi juga sebagai fondasi terciptanya interaksi sosial yang harmonis di dalam masyarakat. Di Provinsi Bengkulu, penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu, dan bahasa Bengkulu Selatan mencerminkan keragaman linguistik yang berkembang seiring dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia di Bengkulu memperlihatkan bagaimana bahasa ini menjadi alat pemersatu dan penunjang kegiatan resmi masyarakat. Adapun bahasa Bengkulu Selatan yang mencakup dialek seperti bahasa Maras digunakan secara khusus oleh masyarakat Bengkulu Selatan dalam berbagai ranah kehidupan. Dan ketiga, bahasa ini digunakan secara berdampingan dan saling melengkapi sehingga menciptakan situasi multilingual yang khas di Bengkulu. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk penggunaan masing-masing bahasa tersebut agar dapat melihat peran, fungsi, serta kontribusinya dalam menjaga keberagaman dan identitas budaya masyarakat Bengkulu. Kita lanjut ke landasan teori. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, sarana pewarisan budaya, serta media ekspresi. Bentuk penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh konteks komunikasi yang meliputi tujuan lawan bicara, situasi, serta lingkungan sosial budaya penutur. Dalam konteks sosiologistik, dikenal istilah multilingualisme. Multilingualisme adalah kemampuan menggunakan lebih dari dua bahasa. Penutur multilingualisme biasanya memilih bahasa tertentu sesuai dengan siapa lawan bicara, di mana percakapan terjadi, dan apa tujuan komunikasi tersebut. Selanjutnya, profil subjek penelitian. Subjek penelitian ini ialah seorang ibu yang berinisial SH berusia sekitar 40 tahun yang lahir di Bengkulu Selatan, yaitu Maras bersuku Serawai, yang kini tinggal di kota Bengkulu, tepatnya di wilayah Betungan. Dalam kehidupan sehari-hari, ia dikenal sebagai penutur yang menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu, dan bahasa Bengkulu Selatan. Dikarenakan SH lahir di Bengkulu Selatan, tepatnya Maras, ia sering menggunakan bahasa Bengkulu Selatan saat berkomunikasi kepada kerabatnya ataupun temannya. Karena ia tinggal dan besar di Bengkulu serta hidup di lingkungan masyarakat Bengkulu, penutur juga terbiasa menggunakan bahasa Bengkulu. Bahasa Bengkulu semakin sering digunakan terutama dalam interaksi dengan anak di rumah. Hal ini membuat bahasa Bengkulu menjadi bahasa yang dominan dalam ranah keluarga inti. Setelah menikah dengan orang Bengkulu dan membangun keluarga di Bengkulu, penutur sering menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa paling pas saat berbicara kepada suaminya. Kemampuan multilingual yang dimilikinya terbentuk secara alamiah melalui lingkungan keluarga, interaksi sosial, dan kebutuhan komunikasi di masyarakat. Sebagai seorang ibu, ia memiliki peran penting dalam mengatur komunikasi baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, sehingga penggunaan ketiga bahasanya terlihat sangat dinamis dan situasional. Selanjutnya, bentuk penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai situasi komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai situasi komunikasi, masyarakat di Provinsi Bengkulu menunjukkan pola penggunaan bahasa yang sangat dinamis.
keberadaan bahasa Indonesia, bahasa Melayu Bengkulu, dan bahasa Bengkulu Selatan tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling melengkapi dan membentuk ekosistem komunikasi yang kompleks. Setiap bahasa berfungsi dalam konteks yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, situasional, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, penggunaan bahasa oleh masyarakat Bengkulu adalah bentuk nyata dari multilingualisme, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan beberapa bahasa sesuai kebutuhan. Selanjutnya, analisis data. Yang ke-1, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang selama hampir 1 abad menjadi alat pemersatu bangsa, media komunikasi utama, serta wadah ekspresi budaya masyarakat Indonesia. Pada data di bawah ini diperoleh ketika SH, seorang ibu sebagai seorang penutur bahasa Indonesia, berbicara kepada suaminya yang berinisial RH, yang berasal dari suku Melayu saat berbicara dan santai di teras rumah. Karena dari dulu sebelum menikah, SH dan RH suaminya sering menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya percakapan mereka menggunakan bahasa Indonesia ketika membahas persoalan rumah tangga seperti mengatur keuangan, merencanakan kebutuhan anak, dan lain sebagainya. Saat malam hari, SH, seorang penutur, bersama RH sedang duduk di teras rumah sambil bercerita tentang wifi rumah. Malamnya dimatikannya lagi saat dia, ucap SH. Enggak, dia itu jamnya aktif. Misalnya jam 3, ya aktifnya jam 3, ucap RH sebagai suaminya. Oh gitu ya. Selanjutnya, bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Melayu Bengkulu merupakan salah satu ragam Melayu yang berkembang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu, terutama di kawasan kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara bagian pesisir, serta sebagian daerah yang secara historis berada dalam jalur perdagangan pantai barat Sumatera. Bahasa ini memiliki karakteristik linguistik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan ragam Melayu lain seperti Melayu Riau, Melayu Palembang, Melayu Jambi. Pada data di bawah ini, dalam kesehariannya, SH yang bersuku Serawai sering berkomunikasi dengan RT, seorang adik iparnya yang bersuku Jawa. Saat berbicara dengan RT, SH terlihat lebih santai dan terbuka. Percakapan mereka biasanya berlangsung ringan seperti membahas kegiatan rumah tangga atau sekadar menanyakan kabar. Nada yang digunakan cenderung hangat dan akrab, mencerminkan hubungan kekeluargaan yang dekat. Bahasa Melayu Bengkulu yang digunakan juga menambah kesan keakraban karena ia merasa dapat menyampaikan maksudnya dengan lebih tepat dan natural melalui bahasa tersebut. Saat sore hari, SH bersama adik iparnya RT sedang bercerita di ruang tamu sambil bercerita tentang ponakan RT. Di sekolah itu dia tuh kan sering organisasi OSIS tuh. Jadi dia bendaharanya, dia tuh sering megang duit 30 juta itu. Nah, dia tuh sering datangkan tamu-tamu itu. Ya akhirnya dia jadi terkenal, ucap RT. Sekolah itu jadi terkenal, tanya RH. Iya, jadi dia sering manggil-manggil tamu. Itulah dia jadi anak yang pintar, ucap RT. Yang ketiga, bahasa Bengkulu Selatan atau Maras. Bahasa Bengkulu Selatan yang umumnya diidentifikasi sebagai bahasa Serawai merupakan salah satu bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan menjadi unsur penting dalam identitas etnolinguistik masyarakatnya. Pada data di bawah ini, sang penutur SH yang bersuku Serawai cenderung menggunakan bahasa Bengkulu Selatan ketika berinteraksi dengan temannya AT yang sama-sama bersuku Serawai. Penggunaan bahasa ini muncul karena adanya rasa kedekatan, kenyamanan, dan kebiasaan yang sama saat bertetangga. Antara mereka bercakap berlangsung santai, akrab, dan umumnya membahas kegiatan sehari-hari. Pada pagi hari, Ate bermain ke rumah SH dan mengobrol tentang warung sayur yang kemalingan. Ada juga mau kemalingan ngambil jualan ayu itu, ucap SH. Yang mana wak? Tanya Ate. Ada yang warung ayu itu atas tuh yang luak pasar tuh, ujar RH. Oh au keruan aku, cap
AT. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data pada makalah penggunaan bahasa komunikasi interaksi dalam keluarga pemahaman antar suku yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada keluarga lintas suku di Bengkulu bersifat multilingual, dinamis, dan situasional. Penutur utama SH menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Melayu Bengkulu, dan bahasa Bengkulu Selatan secara bergantian sesuai dengan konteks lawan bicara, tujuan komunikasi, dan hubungan sosial. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.